adalah orang-orang yang al-alim wal-abid, orang yang berilmu dan orang yang rajin beribadah. Alhamdulillah saya sekarang berada di hadapan orang-orang yang mulia, sudah pandai berilmu dan juga pandai beribadah. Mudah-mudahan saya termasuk yang kecipratan dan ketularan dari fadl yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, hati yang tambah kokoh dengan keimanan dan ketakwaan, dan kesehatan yang semakin menguat, semakin membaik, sehingga bisa membantu dan menunjang untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita, rezeki yang berbentuk harta, kesehatan, kemudahan, ya, dan rezeki yang lebih besar lagi, yaitu diberikan pemahaman yang baik, yang sempurna terhadap agama, supaya kita tidak tersesat di dalam beribadah maupun dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita diskusi, saya sampaikan satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang indikasi seseorang itu akan bisa menjadi ahli jannah atau ahli neraka. Jadi untuk mengetahui apakah kita ini akan termasuk ahli surga atau ahli neraka, ini kan perkara gaib, Pak, ya, perkara gaib yang tahu hanya Allah. Tapi Rasulullah SAW pernah menyampaikan penjelasan tentang ada sinyalnya, ada tanda-tandanya, ya. Kira-kira kita ini akan termasuk ahli jannah atau ahli neraka. Disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lain, ketika kami sedang mengantarkan jenazah di pemakaman Baqi' al-Gharqad. Tapi di mana Pak kuburan Baqi' itu? Di Madinah atau di Cilongok? Di Madinah. Datanglah Rasulullah SAW. Kami sedang berada di pemakaman. Fa'atana Rasulullah SAW. Datanglah kepada kami Rasulullah SAW. Faqa'ada, lalu Rasulullah duduk. Faqa'adna haulahu, kami pun duduk membersamai beliau. Dan di tangan beliau ada semacam kayu, ya. Fana kata fil ardh, sambil mencocok-cocokkan kayu itu ke tanah-tanah. Lalu kemudian beliau berdiri dan beliau menyampaikan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, ma min ahadin, tidaklah satu di antara kita, ya, illa qad kutiba maq'aduhu fil nar wa maq'aduhu fil jannah. Tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya nanti di akhirat. Ada yang di neraka dan ada yang di surga. Ini kata Rasul. Jadi di antara kita yang hadir hari ini sudah Allah tetapkan, Allah tulis, qad kutiba, ya. Diawali dengan kata qad itu kalau masuk ke fi'il madhi itu yufidu taukid, bermakna penegasan. Benar-benar sungguh sudah ditulis dan ditetapkan, ditulis di dalam makhluk dan ditetapkan. Apanya yang ditulis? Maq'adu, tempat duduknya, tempat tinggalnya manusia hamba itu, finnar, di neraka, au fil jannah, atau di surga. Mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini, salah seorang sahabat heran, ya. Kalau sudah diterapkan, ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu ya Rasul, apakah tidak lebih baik kita
ya sudah menyerahkan takdir saja. Kalau sudah ditakdirkan kita akan di surga atau di neraka, berarti kita sudah pasrah saja terhadap takdir itu. Wala ta'u al-amala, dan kita sebaiknya nggak usah beramal, nggak usah beribadah, nggak usah ngaji, ya. Oh, sudah ditulis ini. Jadi kalau sudah ditetapkan ahli surga, nggak usah beramal, tetapkan masuk surga juga. Ya. Kalau sudah ditetapkan di neraka, ngapain sampai-sampai kita ngaji, kita ibadah, mau ujung-ujungnya juga ada masuk neraka. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak begitu cara kita mengimani takdir Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan. Itu hanya Allah yang tahu di mana tempat tinggal kita nanti di akhirat. Dan itu Allah rahasiakan. Justru karena dirahasiakan itulah, karena kita belum tahu secara pasti apakah kita ahlul jannah atau ahlul nar, maka kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Cara beriman kepada takdir adalah bahwa kita sudah ditetapkan tempat kembali kita surga atau neraka, akan tetapi untuk bisa masuk surga atau neraka itu masing-masing ada sebabnya. Dibutuhkan sebab musabbab. Oleh karenanya tugas kalian adalah beribadah. I'malu, beribadah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita, setiap manusia, setiap makhluk akan difasilitasi, dimudahkan jalannya sesuai dengan takdirnya masing-masing. Maka minna min ahli sa'adah fayasiru bi amali ahli sa'adah, kata Nabi. Dijelaskan hadis ini oleh baginda Rasul, siapa yang ditakdirkan akan menjadi penghuni surga yang mendapatkan kebahagiaan, maka dia hatinya akan dicondongkan senang beribadah, senang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Tapi sebaliknya, maka min ahli nar atau min ahli syaqawah, siapa yang ditakdirkan akan menjadi orang-orang yang celaka, ahli nar, fayasiru bi amali ahli asyaqawah atau asyaqa. Barang siapa yang memang sudah ditakdirkan akan menjadi ahli neraka, maka hatinya akan ditutup oleh Allah, tidak senang beribadah, tapi dicondongkan senang berbuat maksiat. Selalu yang dipikirkan dari sebelum tidur sampai dia tidur lagi, itu selalu merencanakan perencanaan-perencanaan yang sifatnya jahat, kejahatan, perbuatan dosa. Ketika dia dilantik sebagai ketua MBG, yang berpikir berapa M yang bisa saya dapatkan dari ini per hari, ya. Selalu rencana-rencana jahat, ya. Orang yang ditakdirkan ahlun nar wa ahli syaqawah, sepanjang hidupnya difasilitasi oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk bisa semakin nyaman, mudah untuk menjalankan praktek-praktek maksiat dan dosa.